ijazah SD saya yang saya terima sebelum Pak Jokowi lahir saja masih saya simpan. Sebelum lahir. Sebelum lahir. Sebelum dia nggak bisa, berarti benar Jokowi jadi palsu gitu. Iya. Dan Bambang terus keluar. Ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada momen yang cukup unik di mana tanpa sengaja Pak Egy Sujana ini ketemu dengan Pak Amin Rais. Ini memang tidak disengaja karena sepertinya Pak Egy Sujana akan menjenguk Gus Nur di rumah tahanan. Lalu kemudian tiba-tiba ketemu sama Pak Amin yang hendak melaksanakan sholat di masjid, dan dia pun kembali bercoba membincang sedikit terkait dengan ijazah palsu. Jadi lagi-lagi kemudian dia berbincang dengan ijazah palsu. Kita heran kenapa kemudian orang ini tak mau berhenti kemudian membahas ijazah palsu ini. Di mana saja ketika ada momen, ada kesempatan ketemu dengan orang, dia akan bicarakan kembali, dia akan ulas kembali, dia akan narasikan kembali. Dan ini adalah momen yang unik karena dia ketemu tidak direncana dan kembali membahas ijazah palsu. Kita coba simak seperti apa momen pertemuan Pak Egy Sujana ini dengan Pak Amin Rais yang kemudian lagi membahas kembali ijazah palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya masuk ke Masjid Al Azhar ini di Kebayoran itu akan sholat duha, tahiyatul masjid dan sholat duha seperti saya lakukan biasanya. Tiba-tiba ketemu kita Pak Dr. Egy Sujana. Alhamdulillah. Egy Sujana. Nah, ini beliau ini ternyata saya tanya kok pakai seragam mau menjenguk Gus Nur ke Bareskrim. Nah, jadi sesungguhnya kan maksudnya gampang sekali. Jadi saya dulu saja ijazah SD saya yang saya terima sebelum Pak Jokowi lahir saja masih saya simpan. Sebelum lahir. Iya. Jadi aneh sekali. Ya. Jadi aneh sekali kalau sampai nggak ada. Jadi tolonglah supaya selesai gitu ya. Nah, sekarang kewajibannya pada mereka, Pak. Karena ini pidana, jadi minimal lewat polisi, Jokowi harus menunjukkan ijazah. Ya setelah itu. Kalau dia nggak bisa, berarti benar Jokowi jadi palsu gitu. Iya. Dan Bambang terus keluar sama Gus. Gitu, Pak. Apa kurang lebih himbauan Pak Amin sebagai tokoh masyarakat itu? Ya udah, saya mengimbaunya itu saja lah ya. Jadi sekarang sudah menjadi perkara pidana. Ya. Jadi nanti kalau memang betul-betul harus membuktikan, artinya memang sudah lah. Jadi kata Pak Jokowi dulu, ijazah nggak penting, yang penting kan keahlian. Ijazah nggak penting, yang penting kan keahlian. Jadi nggak apa-apa ya sudah gitu. Jadi sekolah jadi kita ngalah lah. Ada pun rakyat bagaimana, saya nggak tahu, alam saya nggak tahu. Ya. Jadi sekarang saya masuk ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya. Apa yang disampaikan oleh Egy Sujana kepada Pak Amin Rais itu memang rencananya beliau akan ke Gus Nur untuk menjenguk Gus Nur Jadi tidak ada kesengajaan hingga kemudian tiba-tiba bertemu. Tetapi satu hal yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini cukup menggelitik dan ini sebuah sindiran lagi kepada Pak Jokowi, bagaimana dia mengatakan bahwa ijazah SD-nya menurutnya itu dia masih simpan bahkan sebelum mungkin Pak Jokowi lahir jasa SD itu sudah ada dan dia masih simpan hingga hari ini yang kemudian direspon oleh Pak Egy dengan tertawa kecil. Mereka ini memang tidak pernah berhenti tidak mau berhenti, dan memang sepertinya tidak mau berhenti untuk kemudian mempersoalkan ini ijazah palsunya Pak Jokowi sehingga setiap ada momen, setiap ada kesempatan di mana ketemu diulas lagi, dibahas lagi, dinarasikan lagi, supaya publik betul-betul paham, publik tahu bahwa memang Pak Jokowi sepertinya tidak mau
menyelesaikan persoalan ini yang sudah menyeret namanya. Itu yang mereka mau, sehingga ya momen-momen itu akan selalu diulas, ya akan selalu dijadikan sebagai sebuah pintu untuk menarasikan ya permasalahan ijazah palsu Pak Jokowi ini, apalagi menjelang ya sidang pidana Bambang Trimulyono dan Gus Dur atas dugaan ya penistaan agama. Nah, mereka ini khususnya Egy Sujana CS ini ya, kalau kita lihat ya dari sejak viralnya isu kasus ijazah palsu ini, Egy Sujana memang tidak pernah ada aktivitas lain. Kalau kita lihat hampir ya setiap pertemuan ya setiap muncul ya, pasti ijazah palsu yang diulas ya. Ketika ketemu dengan seseorang ya diulas lagi ijazah palsu itu. Dan ketika ada pertemuan-pertemuan besar ya kepada jamaah ataupun pertemuan dengan para ya kelompok-kelompok tokoh-tokoh masyarakat ya meminta dukungan ya, itu lagi yang diulas, dibangun sejumlah rasionalisasi, sejumlah argumentasi untuk kemudian memperkuat dia punya ya argumen awal bahwa memang ya apa yang digugat oleh Bambang Trimulyono itu benar adanya, dan selagi Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah asli atau belum, maka ya apa yang dilontarkan oleh Bambang Tri itu bisa dianggap benar. Dan ini kan yang selalu digombar-gemborkan oleh Egy Sujana CS. Mana itu ijazahnya? Tunjukkan dong. Ya, ini kan yang selalu diminta oleh Egy Sujana, agar Pak Jokowi itu mau menunjukkan mana itu ijazah asli. Kalau itu ditunjukkan, ya selesai katanya, ya selesai ini persoalan. Kasus ini case close ya. Case close ini kasus selesai. Tetapi ya itu yang menurutnya Egy Sujana CS ini tidak mau dilakukan oleh Pak Jokowi. Akhirnya ya situasi ini terus-menerus berkepanjangan. Ya. Situasi ini tidak mau terhenti ya. Karena apa yang diminta oleh Egy Sujana itu kemudian tidak pernah direspon ya oleh Pak Jokowi. Ini menurutnya Pak Egy Sujana. Tetapi kan kita tahu bahwa ya dalam hukum acara perdata kita kan bahwa siapa yang mendalilkan itu kan dia yang harus membuktikan. Jadi memang Bambang Trimulyono itu ya yang harus membuktikan bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Ya, mana itu ijazah palsu? Harusnya dia tunjukkan, harusnya dia buktikan. Ya, karena dia yang menggugat, dia yang mendalilkan. Nah, disinilah sebenarnya mereka ini tidak mau mengerti. Ya, sekalipun sudah diberikan berbagai penjelasan, klarifikasi ya daripada orang-orang terkait Pak Jokowi, tapi mereka memang sepertinya tak mau berhenti. Dan sekali lagi memang tidak mau berhenti. Setiap ada momen ya diumbar lagi, diulas lagi. Dan kali ini ketika ketemu Pak Amin Rais, ya dia ulas lagi, dia munculkan lagi terkait dengan ijazah palsu ini. Jadi memang mereka ini tidak mau berhenti ya. Yakin dan percaya hingga mungkin Pak Jokowi ini kemudian berhenti jadi presiden, baru dia berhenti, karena memang mereka hendak ya memperlemah ya wibawa Presiden Jokowi di mata rakyat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.